wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, hari ini pelajaran sosiologi. Ya, Bu. Kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan Bu. memimpin doa. Ya. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Selesai. Amin. Oke. Ada yang tidak berangkat pada pagi hari ini? Siapa yang tahu? Tidak ada, Bu. Tidak tahu. Tidak tahu. Oke, Ibu presensi saja ya agar kita tahu siapa yang tidak berangkat pada pagi hari ini. Ajis, Hadir, Bu. Budi, Hadir, Bu. Cici, Hadir. Denis, Hadir, Bu. Erika, Hadir. Fitri, Hadir, Bu. Haikal, Hadir, Bu. Isyana. Hadir. Oke, hadir semua ya? Ya, Bu. Bagus, hadir semua. Oke, Ibu lihat di dalam kelas ini masih ada yang belum rapi. Bajunya yang belum rapi silakan dimasukkan terlebih dahulu agar terlihat rapi dan siap untuk melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, Bu. Silakan. Ya, buku-buku yang tidak berkaitan dengan pembelajaran pada pagi hari ini harap dimasukkan ke dalam kolong meja masing-masing agar terlihat rapi. Bisa? Ya, Bu. Bisa, Bu. Oke, terima kasih semuanya sudah mau bekerja sama untuk bisa melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, sebelum Ibu melanjutkan materi berikutnya, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang sudah kita bahas kemarin tentang heterogenitas kelompok sosial? Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Cukup paham? Paham, Bu. Oke, kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Ya, Bu. Oke, materi berikutnya kita akan membahas tentang nilai dan norma sosial. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apa ada yang sudah paham tentang konsep dari nilai sosial dan norma sosial? Belum, Bu. Belum paham? Oke, kita bedah terlebih dahulu konsep dari nilai sosial dan norma sosial. Nilai sosial, ketika kita melihat dengan kacamata sosiologi, nilai sosial menurut Suryo Sukanto merupakan konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk di dalam masyarakat. Sedangkan norma sosial adalah seperangkat aturan yang dibentuk oleh masyarakat untuk melakukan pengendalian terhadap masyarakat, dan norma sosial ini menegakkan nilai-nilai sosial yang ada di dalam masyarakat. Oke ya, kita ambil contohnya seperti ini. Di sekolah kita melarang siswanya untuk menyontek. Nah, coba ada yang bisa menganalisis apa nilai dan norma yang terkandung di dalam aturan tersebut? Saya, Bu. Iya, Isyan, coba jawab. Nilai kejujuran normanya dilarang mencontek, Bu. Oke, betul sekali apa yang dikatakan oleh Isyana, bahwa nilai yang terkandung ketika sekolah melarang siswanya untuk menyontek adalah nilai kejujuran. Sekolah ingin menerapkan nilai kejujuran pada peserta didiknya. Normanya ya tadi dilarang untuk menyontek. Paham di sini? Paham, Bu. Oke, kita bahas terlebih dahulu tentang nilai sosial. Yang pertama ada ciri-ciri nilai sosial. Yang pertama cirinya itu nilai sosial ini dikonstruksikan oleh masyarakat. Yang kedua disebarluaskan oleh masyarakat melalui sosialisasi dan interaksi sosial. Yang ketiga, nilai sosial ini nantinya akan membentuk kepribadian dari individu. Oke, selanjutnya tentang pembagian nilai sosial. Ada yang sudah tahu nilai sosial itu dibagi menjadi berapa? 3, Bu. Iya, betul. Nilai sosial itu dibagi menjadi 3. Profesor Dr. Noto Negoro membagi nilai sosial menjadi 3. Yang pertama nilai material. Nilai material ini berguna bagi unsur fisik manusia. Contohnya, ketika kita haus, kita minum. Nah, air yang kita minum tersebut memenuhi unsur fisik kita. Dan air yang kita minum ini memiliki nilai material. Yang kedua, nilai vital. Nilai vital ini berguna bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan atau aktivitas. Contohnya seperti pada pembelajaran kita pada pagi hari ini.
Kita membutuhkan buku dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, buku ini mengandung nilai vital. Oke, betul sekali. Nilai kerohanian. Ini berguna bagi batin manusia. Selanjutnya, sebelum membahas ke norma sosial, ada yang ingin ditanyakan tentang nilai sosial? Tidak ada, Bu. Paham? Paham. Oke, bisa kita lanjutkan ke norma sosial? Bisa, Bu. Oke, norma sosial. Kita bedah nih, di dalamnya ternyata ada jenis-jenis norma sosial. Jenis norma sosial itu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu norma agama. Norma agama ini bersumber dari agama yang kita anut atau kepercayaan yang kita yakini. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini bersumber dari akhlak dan hati nurani manusia. Yang ketiga yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan ini bersumber dari aturan tingkah laku di dalam masyarakat. Yang keempat itu norma kebiasaan. Norma kebiasaan ini merupakan suatu yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan di dalam suatu masyarakat. Yang kelima yaitu norma hukum. Maaf ya, norma hukum. Norma hukum ini berisi tentang perintah dan larangan yang mengatur masyarakat di dalam negara. Oke, berikutnya kita membedah norma sosial. Ternyata di dalamnya ada tingkatan norma sosial. Nah, kita lanjut ke media berikutnya, tingkatan norma sosial. Ternyata bisa kita gambarkan seperti ini. Tingkatan norma sosial ini membentuk anak tangga. Semakin tinggi anak tangganya, semakin berat sanksi yang didapat ketika kita melakukan pelanggaran. Tingkatan pertama ada cara atau usage. Nah, pada tingkatan pertama ini berisi tentang sesuatu yang berhubungan atau interaksi dengan individu. Contohnya seperti ini. Ketika kita makan, terus kita bersendawa. Nah, di dalam hubungan antar individu tersebut menganggap bahwa sendawa yang kita lakukan merupakan perbuatan yang kurang baik, dan sanksi yang didapatkan, kita akan mendapatkan teguran atas perbuatan yang kita lakukan. Yang tingkatan kedua yaitu ada kebiasaan atau folkways. Nah, ini daya pengikatnya ini lebih tinggi dari cara atau usage. Nah, pada tingkatan kebiasaan ini merupakan hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat yang secara berulang-ulang sehingga membentuk kebiasaan. Contohnya, ketika kita memberi dan menerima dengan menggunakan tangan kanan, pada suatu hari kita menggunakan tangan kiri. Nah, apa yang kita lakukan tersebut kurang baik, maka kita akan mendapatkan cemooh dan teguran juga dari masyarakat karena kita dianggap sebagai melanggar norma pada tingkat kebiasaan. Yang berikutnya yaitu tata kelakuan. Tata kelakuan ini masyarakat secara sadar atau tidak sadar itu ada aturan yang kemudian mengontrol masyarakat agar sesuai dengan apa yang diharapkan. Contoh pada tingkatan tata kelakuan ini, mencuri, mabuk, itu masuknya ke dalam tingkatan tata kelakuan masyarakat yang melakukan atau melanggar norma-norma pada tingkatan ini seperti mencuri dan mabuk ini akan mendapatkan hukuman baik dari masyarakat maupun hukuman dari lembaga pemerintah. Yang berikutnya yaitu tentang adat istiadat. Oke, pasti di dalam suku atau di dalam suatu kelompok masyarakat terdapat aturan di dalam masyarakat untuk yang berguna untuk melakukan pengontrolan terhadap masyarakat di dalamnya. Nah, pada adat istiadat ini suatu suku ini memiliki aturan. Contohnya suku yang ada di Lampung yang menganggap bahwa
mengeluarkan hukum adat bahwa tidak boleh atau melarang sukunya atau masyarakatnya untuk melakukan perceraian. Nah, orang yang melakukan perceraian tersebut bisa akan dikeluarkan dari suku. Nah, dikeluarkan dari suku atau lingkungan masyarakat ini merupakan suatu hukuman yang begitu berat karena kita sudah terbiasa dan memiliki keluarga di sana, dan dikeluarkan dari suku tersebut merupakan hukuman yang berat bagi segolong masyarakat. Oke. Dari ini penjelasan yang Ibu sampaikan, ada yang ingin ditanyakan tentang norma sosial? Tidak ada, Bu. Cukup? Cukup, Bu. Oke, karena waktunya juga sudah cukup untuk pelajaran hari ini, Ibu akan menyimpulkan pada pembelajaran pada pagi hari ini bahwa nilai dan norma sosial ini merupakan suatu hal yang saling terikat. Nah, di mana nilai dan norma sosial ini yang nantinya akan membentuk kepribadian dari masyarakat. Nilai dan norma sosial ini memiliki fungsi untuk melakukan pengendalian sosial di dalam masyarakat agar masyarakat berperilaku atau bertingkah laku sesuai dengan harapan yang diinginkan masyarakat dan terjadi keserasian di dalam masyarakat. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu ingin bertanya, apakah di sini sudah tahu tentang kasus Rijal, penjual jala konte yang dibeli teman-temannya? Tahu, Bu. Tahu ya. Ibu tanya apa norma yang dilanggar atau apa nilai yang dilanggar dari perbuatan teman-teman Rizal ini? Norma kesusilaan, Bu. Iya, norma kesusilaan karena bersumber dari akhlak, dari tingkah laku yang dilakukan oleh teman-temannya. Oke, di sini kan Ibu ingin memberikan tugas. Di sini ada 30 anak. Ibu ingin bagi menjadi 5 ya, sesuai dengan norma sosial, jenis norma sosial. Ya, Bu. Nanti satu kelompok terdiri dari 6. Oke, yang pertama yaitu kelompok norma agama, kelompok norma kesusilaan, kelompok norma kesopanan, kelompok norma kebiasaan, dan kelompok norma hukum. Yang nantinya itu kalian silakan menganalisis berita-berita atau fenomena-fenomena yang ada terkait dengan pelanggaran norma-norma tersebut. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Oke, kita tutup dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Setelah belajar, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Selesai. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.